Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Ayat-ayat yang akan kita bahas adalah ayat 97 sampai dengan 101 tentang memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya. Adapun penjelasan masing-masing ayat adalah sebagai berikut. Ayat 97 sampai dengan 99 menjelaskan tentang kekufuran orang-orang Yahudi akibat permusuhan mereka terhadap malaikat. Dan ayat 100 sampai dengan 101 menjelaskan tentang pelanggaran orang-orang Yahudi atas berbagai perjanjian dan pendustaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang-orang Yahudi berkata, "Kami benci Jibril karena ia membawa bencana dengan menyampaikan wahyu, bukan kepada golongan kami. Ia juga membongkar rahasia kami." Menjawab pernyataan itu, katakanlah, "Wahai Nabi Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dia hanya akan mendapatkan keburukan, karena sesungguhnya dialah Jibril yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, bukan atas kehendaknya sendiri dan bukan pula atas kehendakmu. Dengan demikian, memusuhi Jibril sama dengan memusuhi Allah. Sungguh aneh kalau kamu memusuhinya, padahal wahyu-wahyu yang disampaikannya membenarkan apa yang terdahulu, yakni kitab-kitab suci, termasuk Taurat, dan wahyu-wahyu itu juga menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah, dan memusuhi Allah berarti memusuhi semua makhluknya yang taat. Bila seseorang memusuhi Allah, maka Allah pun akan memusuhinya dan menjauhkan rahmat darinya. Sebagian mereka beranggapan bahwa mereka memusuhi dan ingkar terhadap Al-Quran karena mereka adalah musuh-musuh Jibril yang telah menyampaikan kitab ini kepadamu. Maka katakanlah kepada mereka, "Wahai Nabi, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ia adalah musuh Allah. Sebab Jibril tidak membawa kitab ini dari dirinya sendiri, tetapi ia menurunkannya atas perintah Allah untuk membenarkan kitab-kitab samawi yang terdahulu dan juga untuk membenarkan kitab mereka sendiri, juga sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman." Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Barang siapa menjadi musuh Allah dengan memusuhi salah satu makhluknya yang taat, atau memusuhi salah satu dari malaikat-malaikatnya, atau salah seorang dari rasul-rasulnya, atau Jibril yang membawa wahyu, dan Mikail yang pembawa rezeki, maka sesungguhnya dia telah kafir dan mengantar dirinya menuju kebinasaan. Sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Dua ayat di atas menegaskan dua hal. Pertama, Allah tidak membeda-bedakan para rasul dan malaikatnya. Kepercayaan, ketaatan, dan kecintaan kepada mereka adalah satu paket. Siapapun yang memusuhi mereka atau salah seorang dari mereka, maka ia akan menjadi musuh Allah. Kedua, sanksi kepada pelanggar tidak hanya diterapkan kepada orang Yahudi, tetapi kepada siapa saja yang kafir dan memusuhinya. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, Mikail, rasul dari jenis malaikat, atau rasul-rasul Allah, yang tidak akan melakukan atau menyampaikan apapun, kecuali apa yang diperintahkan olehnya, maka dengan begitu, ia akan menjadi musuh bagi Allah dan kafir terhadapnya. Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Dan sungguh,
Kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Konteks ayat ini adalah bagian dari bantahan Allah terhadap orang-orang Yahudi. Namun demikian, siapapun yang berperilaku seperti disebut dalam ayat ini, maka mereka disebut fasik. Dan demi Tuhan, tidaklah wajar bila orang-orang Yahudi itu atau siapapun menolak kebenaran Al-Quran, karena sungguh kami dengan menugaskan Jibril telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kandungannya, serta bukti-bukti kebenarannya, dan kebenaranmu sebagai Rasul kepadamu, Muhammad. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya, baik dari golongan manusia yang hidup pada masamu atau sesudahmu, selain orang-orang fasik. Bukti-bukti kebenaran Al-Quran sudah sangat jelas. Tidak ada yang mengingkarinya selain mereka yang tertutup mata hatinya. Mereka itulah yang disebut orang-orang fasik. Jibril tidak akan menurunkan ke dalam hatimu selain bukti-bukti yang jelas. Tidak ada jalan lain bagi pencari kebenaran kecuali mengimaninya. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Ayat ini berisi kecaman dengan redaksi pertanyaan yang mengandung bukti-bukti yang dipaparkan oleh Allah. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji dengan Allah, termasuk janji untuk percaya jika Nabi yang diutusnya datang, sekelompok mereka melanggarnya, menyepelekannya, dan mengingkarinya. Sedikit sekali dari mereka yang menepati janji, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Sikap-sikap buruk sudah terkumpul sedemikian rupa dalam diri sebagian besar Bani Israel. Mereka adalah pendengki, keras kepala, licik, dan selalu mengingkari janji. Namun demikian, masih ada sebagian kecil dari mereka yang beriman. Sebagaimana mereka ragu-ragu dalam akidah dan keimanan, mereka juga ragu terhadap janji-janji yang telah mereka ucapkan. Maka setiap kali mereka mengikat janji dengan orang-orang muslim atau selain mereka, sekelompok mereka melanggarnya. Karena sebagian besar dari mereka tidak mempercayai kemuliaan dan kesucian perjanjian itu. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu. Ayat ini menjelaskan sisi lain dari keburukan orang-orang Yahudi. Dan setelah datang kepada mereka, seorang Rasul dari Allah, yakni Nabi Muhammad, dengan membawa kitab suci yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu kitab suci, sebagian dari orang-orang Yahudi yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, yakni mengabaikannya sama sekali. Seakan-akan mereka tidak tahu yang dilemparnya adalah kitab Allah, padahal mereka sangat mengetahui. Ketika datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang sifatnya sesuai dengan apa yang termaktub dalam kitab-kitab mereka, yaitu Muhammad. Sekelompok mereka mendustakan apa yang tersebut dalam kitab-kitab mereka itu. Hal ini seolah tidak ada dalam kitab-kitab itu, dan mereka juga seakan tidak mengetahui sesuatu pun tentang Nabi itu.